Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Teman-teman dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang menyangka bahwa anda indigo itu merupakan sebuah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Padahal dari sisi Islamnya, bahkan Islam menganggap bahwa indigo atau orang yang bisa melihat makhluk halus itu merupakan sebuah penyakit yang di dalam Islam, sebuah penyakit yang dinamakan indigo ini harus dihilangkan dengan cara ruqyah syar'iyyah dan beberapa metode lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam membantah pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa melihat makhluk halus, dia bisa melihat jin, dia bisa melihat makhluk halus, genderuwo, setan, pocong dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia di sini maksudnya adalah setan dan pengikut-pengikutnya. Dia bisa melihat kamu dari arah yang kamu sekali tidak bisa melihat kepada mereka. Nah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa setan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan dan teman-temannya tersebut. Maka dari itu, berdasarkan ayat ini, maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang mengaku dia bisa melihat wujud asli jin atau setan, maka kami tolak syahadatnya. Artinya kami tolak kesaksiannya tersebut. Illa an yakuna nabiyyan, kecuali yang mengatakan demikian itu adalah seorang nabi. Nah, begitulah menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti yang kita ketahui juga bahwa banyaknya beredar orang-orang yang mengaku bisa melihat makhluk halus tersebut. Dan banyak juga beredar di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang bisa menyembuhkan dalam seketika, diusap saja, maka orang yang dia usap tersebut sembuh penyakitnya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh tertipu dengan trik-trik seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini diwanti-wanti oleh Islam, diwanti-wanti oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'." Apabila kamu melihat seseorang atau seorang laki-laki yamshi 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan dia bisa terbang ke udara. Fala taqtar, kamu jangan tertipu dulu dengan apa yang dia lakukan tersebut. Sebelum apa? Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, hingga kita mengetahui apakah akhlaknya sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau belum. Apakah perbuatan yang dia lakukan sehari-hari sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau belum. Kalau perbuatannya sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, akhlaknya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, apa yang dia lakukan di dunia ini, perbuatannya sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ketika dia menyembuhkan orang kemudian sembuh, bisa jadi itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada orang yang perbuatannya menyelisihi syariat Islam, mukhalafatus syar'iyyah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, dan semua perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat Islam. Akhlaknya pun demikian, akhlaknya pun menyelisih syariat Islam. Kemudian ada orang yang datang kepada dia untuk disembuhkan, diusap saja sekali usapan, sembuh orang itu. Maka bisa dipastikan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini berasal dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, teman-teman di luar sana yang indigo, yang bisa melihat makhluk halus, yang bisa melihat setan, yang bisa melihat jin, pocong dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan kepada orang seperti ini harus diruqyah. Artinya di dalam dirinya itu ada gangguan.
yaitu berupa jin yang ada di dalam dirinya itu. Nah, untuk mengeluarkan itu semua agar dia tidak bisa melihat makhluk halus lagi, maka dengan cara diruqyah, dikeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Nah, biasanya orang yang bisa melihat makhluk halus itu ada beberapa. Yang pertama, jin yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah jin turunan, di mana keluarganya, baik itu kakeknya atau orang tuanya itu memelihara atau menyimpan benda-benda keramat seperti misalnya keris atau benda-benda pusaka lainnya yang di dalam keris itu ada penunggu atau jinnya. Nah, setelah orang yang menyimpan benda keramat ini meninggal, maka jin itu berpindah kepada anak keturunannya. Biasanya seperti itu. Maka dari itu, ketika jin itu bersarang atau berada di tubuh seseorang, maka seseorang itu bisa melihat makhluk halus. Nah, seseorang yang bisa melihat makhluk halus itu, dia melihat dengan mata jin tersebut, bukan dengan mata dia sendiri. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia yang normal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat makhluk halus. Begitu normalnya, sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di awal tadi, innahu yarankum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, setan dan pengikut-pengikutnya bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan tersebut. Yang kedua, orang yang bisa melihat setan atau makhluk halus tersebut, dia bersekutu dengan jin atau bersekutu dengan dukun. Misal dia pernah pergi ke dukun dan lain sebagainya. Nah, inilah yang mungkin bisa melihat makhluk halus tersebut. Artinya ketika dia pergi ke dukun dan dukun itu mengantarkan dia kepada sesuatu yang menyelisih syariat Islam, dia diikuti oleh jin dan akhirnya jin itu bersarang dalam tubuhnya. Nah, inilah kemungkinan seseorang bisa melihat makhluk halus. Maka dari itu pesan kami kepada orang-orang yang bisa melihat makhluk halus, ini bukan merupakan sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini merupakan sebuah penyakit yang di dalam Islam ini harus dihilangkan. Pesan kami kepada orang yang bisa melihat makhluk halus ini dengan cara ruqyah syar'iyyah. Ruqyahlah, bisa ruqyah mandiri, bisa minta ruqyah kepada orang-orang yang memang berkompeten di dalam ruqyah tersebut. Mudah-mudahan penjelasan kami ini bisa dimengerti dan bisa dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya jangan tertipu kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan dengan sekali usapan, bisa Maka pesan kami kepada kaum muslimin, jangan tertipu kepada orang-orang yang mengaku bisa melihat makhluk halus, bisa melihat jin, bisa melihat pocong, bisa melihat genderuwo dan lain sebagainya. Begitu pula jangan tertipu kepada orang-orang yang sekali usapan saja dia bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Jangan tertipu sebelum kita menelusuri amalannya, perbuatannya, apakah semua itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau belum. Kalau belum, maka sudah dipastikan ini semua bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.